Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut adanya dugaan korupsi dalam proyek pengadaan sapi hibah pada tahun anggaran 2023. Kepala Dinas Dr. Hewan Sabelina Fitriani menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan sapi telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bahkan dalam pelaksanaannya turut didampingi oleh Kejaksaan Negeri Polres Mimika serta Inspektorat Kabupaten Mimika. Dan ia menilai bahwa tudingan korupsi yang muncul di media tidak mendasar. Dalam penjelasannya, Kadis menguraikan bahwa pada tahun 2023, pemerintah mengadakan 170 ekor sapi ditambah dengan 10 ekor sapi cadangan, sehingga total sapi ada 181 ekor bibit yang disiapkan untuk masyarakat. Pengadaan ini dilakukan melalui sistem tender terbuka, mengingat nilai proyek yang besar bukan penunjukan langsung. Sabelina menjelaskan bahwa pengadaan sapi bibit memiliki tingkat kerumitan yang tinggi, tidak seperti pengadaan barang biasa. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, karena daerah tersebut memiliki populasi ternak yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu tantangan utama adalah proses transportasi katanya, yang menggunakan kapal LCT atau landing craft tank yang juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, yakni 350 juta hanya untuk pemuatan sapi. Selain itu juga setiap sapi harus melalui uji laboratorium guna memastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK dan brucellosis. Sampai dikirim ke Surabaya pun juga dengan biaya 700.000 per ekor, hingga total pengujian untuk 181 ekor sapi membutuhkan anggaran yang cukup besar. Tak hanya itu, selama proses penampungan di Sorong, sapi-sapi itu membutuhkan perawatan termasuk pakan, air, dan obat-obatan. Koordinasi lintas instansi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses ini katanya. Mulai dari Dinas Peternakan Kabupaten Sorong hingga Dinas Provinsi Papua Barat Daya hingga karantina hewan dan laboratorium pengujian. Sabelina menyebut bahwa sapi-sapi tersebut sebelumnya dikumpulkan oleh pihak ketiga dari peternak lokal di Sorong, kemudian dikirim ke Timika. Kapal pengangkut pun harus memenuhi standar keselamatan untuk mencegah kerugian jika sapi meloncat ke laut. Kepala Dinas kembali menekankan bahwa proses pengadaan sapi ini sangat kompleks dan tidak mudah bagi pihak ketiga atau pemenang tender. Resiko tinggi juga terjadi selama pengiriman katanya, apalagi bila cuaca buruk dan kapal terpaksa harus bersandar kembali. Dijelaskan pula bahwa kontraktor tidak harus memiliki peternakan sendiri, namun bekerja sama dengan pengepul sapi yang ada di Sorong. Jika ada sapi yang mati selama perjalanan, kontraktor wajib mengganti sapi tersebut. Sabelina mengatakan begini, "Saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada proyek fiktif maupun markup dalam pengadaan sapi ini. Semua pihak terkait turut dilibatkan dalam proses, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga instansi teknis lainnya." Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa setibanya di Timika, sapi-sapi ini kembali dikarantina. Jika ditemukan sapi yang sakit, maka dilakukan pemotongan dan penggantian yang menjadi tanggung jawab penuh kontraktor, bukan Dinas Peternakan. Selanjutnya, distribusi sapi ke masyarakat. Terkait distribusi sapi ini, Kadis menjelaskan bahwa penerima bantuan terdiri dari kelompok masyarakat maupun individu dengan tujuan meningkatkan populasi ternak dan kesejahteraan masyarakat Mimika.
Beberapa lokasi penerima tersebar di Mapurajaya, SP4, SP2, Lokpon atau khusus kelompok orang asli Papua, dan daerah lain di Timika. Total penerima sapi hibah mencapai 146 kepala keluarga yang terdiri dari sekitar 5 kelompok dan individu. Beberapa penerima mendapatkan sepasang sapi jantan dan betina untuk dikembangbiakan. Sabelina juga menambahkan bahwa kelompok masyarakat Papua yang menerima hibah ini akan terus mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari dinas agar mampu mengelola ternaknya secara mandiri dan berkelanjutan.